nyaman. Nah itulah yang akan bisa membantu sehat lebih cepat. Kalau Tenur sendiri, apa yang tadi dirasakan ketika pas kontrol kembali lagi ke rumah sakit? Kalau kemarin kan sempat agak lega gitu. Kalau tadi apa yang dirasakan atau gimana rasanya? Karena tadi kan udah ada ngomong juga sama ibu psikolognya, disuruh di tempat yang juga curhat juga sama keluarga, udah mendingan. Sudah mendingan. Bang, tadinya rencananya kan hari ini mau ke ini tapi nggak jadi ya bang? Ya, Gimana dong? Mungkin bisa dijelasin. yang kemana nih? Yang kemana dulu? Serah bang mau Oh, yang yang mau ditanyakan yang kemana? yang ke LPSK nggak jadi atau yang ke KPN itu nggak jadi? Jadi hari ini dua-duanya kami belum bisa ke sana. Kalau yang ke LPSK karena memang keterbatasan waktu juga, kami memilih untuk ke badan beliau dulu, ke kejiwaan beliau dulu supaya lebih sehat. Kalau untuk ke sana kan tidak ada batas waktu kan, kapanpun kami masih bisa datang. Tapi kalau untuk beliau kan memang harus datangnya untuk kontrol hari ini. Kemudian terkait ke pengadilan kami juga belum bisa hadir karena tim kami semuanya hari ini ada yang di Bali, hari ini ada tugas yang di tempat lain. Jadi hari ini kami hanya ada berdua. Sementara kan kuasa dari Tenur ini ada 6 orang, yang 4 orang lainnya ada di luar sana. Sehingga kami belum ambil langkah apa-apa. Tenur sendiri gimana? Sepertinya sudah rindu kampung halaman. Seperti apa? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Apa yang bikin kerinduannya ini? Apa? Pengen kumpul sama orang tua gitu. Oh iya, Juga ada kegiatan waktu yang Tapi komunikasi sama orang tua karena sama gini apa? ada komunikasi ada tadi juga telepon sama orang tua sama mama ada. Ada. Tapi sudah masih kita kondisi membaik sehat. Iya benar. Sekarang udah membaik. Kalau Mbak Nur sendiri gimana nih menanggapi makin kesini sudah ada ini belum bang kayak perkembangan untuk komunikasi sama pihak BUN? Sampai saat ini pihak tersomasi IBUP somasi itu kami kirimkan hari Senin yang lalu dan ini sudah hari Senin lagi, belum ada respon dari yang bersangkutan baik secara langsung kepada kami ya ataupun kepada tim dan juga klien kami. Sampai hari ini tidak ada satupun pergerakan yang baik dari pihak IBUP sendiri. Yeah. Kalau dari Mbak Nur sendiri berharapnya apa sih? Maksudnya udah 1 minggu nih, tapi dari pihak BUN sendiri belum ada respon gitu terhadap ini. Gimana? Kecewa nggak sih? Harapannya pengennya sih ibu respon ya karena saya kan cuma mau ambil hak-hak saya. Harapannya itu bisa Mbak Nur ada komunikasi nggak sama Hera? kemarin ada sempat sih cuman nggak terlalu ini cuma nanya kabar aja. Hanya saling bertanyakan kabar. Oh, tidak ada komunikasi lain selain atau kabarnya seperti apa gitu? Tidak ada. Karena Hera sendiri sekarang di Cirebon ya. Iya jauh. Cuma nanya kabar aja dan tanya kabar aja. Nggak ada menanyakan kasus ini atau sharing-sharing gitu nggak? Bang, menyikapi pihak kemarin Hera kan datang membawa hasil PSK ya ke Polres dan mengatakan bahwasannya keterangan saksi dari Nur ini menguntungkan. Nah, gimana Bang menyikapinya Bang? Kalau kami selaku kuasa dari Tenur kedatangannya ke Polres untuk menyampaikan apa sebenarnya yang terjadi itu adalah merupakan panggilan hati nurani Tenur dan itu harus dikeluarkan dan itu harus disampaikan dan semuanya kemarin sudah tersampaikan, semuanya sudah dimasukkan dalam BAP oleh penyidik. Namun kalau itu dianggap menguntungkan dan sebagainya, sekali lagi yaitu silahkan buat pelapor. Yang pasti kami tidak ada niat untuk menguntungkan dan merugikan siapapun dalam persoalan ini. Kami hanya memperjuangkan apa yang menjadi hak beliau, dia tetap hak dan itu sampai kapanpun kami akan perjuangkan. Bang, untuk yang Senin kemarin somasi itu somasi pertama atau somasi kedua, Bang? Untuk somasi yang kemarin itu kami layangkan adalah somasi pertama dan terakhir. Namun sebelumnya kami pernah sampaikan somasi terbuka di kalau nggak salah di tanggal 5 ya, kami sudah sampaikan itu.
harapannya di somasi terbuka melalui teman-teman media itu ada respon, tapi yang bersangkutan juga rupanya tidak ada respon, sehingga kemarin hari Senin kami kasih jeda waktu 3 hari. Karena tidak ada respon, tidak ada kabar apapun, maka kami tingkatkan ke somasi tertulis, ya, somasi tertulis, dan itu sudah kami kirimkan baik soft copy ataupun hard copy-nya kepada yang bersangkutan. Dan sampai hari ini sekali lagi juga tidak ada respon. Apakah nanti ada tindak lanjut lagi Bang apabila somasi tertulis itu juga tidak direspon Bang? Tentu standar pekerjaan kami memberikan peringatan kepada orang yang mempunyai, mohon maaf, ada kesalahan terhadap klien kami. Namun apabila peringatan yang telah kami berikan juga tidak direspon dengan baik, maka tentu Teh-Nur selaku warga negara Republik Indonesia juga mempunyai hak yang sama di mata hukum, dan kami bersama tim akan mengambil langkah-langkah hukum secara konkret, ya, seperti yang beberapa kali kami sampaikan kemarin. Terus sejauh ini dengan tidak responnya, apa langkah upaya selanjutnya? Kami akan persiapkan gugatan, ya, akan persiapkan gugatan nanti di minggu ini kami akan segera masukkan, ya, karena tadi Teh-Nur juga surat kuasanya sudah ditandatangan, tinggal nunggu tim kami yang saat ini belum semuanya ready, ada di Jakarta, masih ada yang tugas di luar kota. Setelah beliau semuanya pulang di Jakarta, tanda tangan, gugatan dimaksud akan segera kami masukkan di pengadilan wilayah hukum di mana Ibu E tinggal. Bang, kalau boleh tahu perihal apa sih Bang somasi yang disampaikan itu Bang? Sedikit ya Bang. Baik, somasi yang kami sampaikan adalah pertama adanya peringatan secara lisan antara Ibu E selaku majikan dengan klien kami Teh-Nur selaku asisten rumah tangga di tempat beliau, yaitu pertama tentang gajinya. Itu sampai saat ini yang di bulan Mei, periode Mei itu belum dibayarkan. Lalu yang kedua adanya perampasan dan penahanan handphone, itu tentu juga harus dikembalikan karena ini adalah hak klien kami, dan ini dilakukan semenjak ada keributan dengan Ibu E yang saat itu terjadi keributan di rumah Ibu sama H, ya, sama H. Lalu berikutnya adanya penahanan KTP, itu semenjak beliau bekerja dan sempat pada saat ribut-ribut itu dikembalikan oleh security, namun dirampas kembali dan sampai saat ini masih ditahan. Selain itu juga masih ada barang berharga milik beliau berupa satu tas pakaian yang di dalamnya ada dompet, dan di sana juga ada ATM dan dokumen yang lainnya. Tentu inilah yang akan kami perjuangkan untuk bisa dikembalikan. Lagi? Bang, terkait jam kerja Teh-Nur ini sendiri seperti apa Bang? Untuk jam kerja, Teh-Nur ini mulai bangun di jam 5 itu sudah bangun, kemudian sampai bekerja sampai di jam 10. Jadi jam 5 sampai jam 10. Kalau pas saat pertama 10 malam. Jam 10 malam. Jadi jam 5 pagi sholat subuh itu sudah mulai, setelah selesai sholat subuh itu sudah langsung bekerja, kemudian sampai jam 10 malam baru bisa istirahat. Dan pas saat bertiga itu masing-masing sudah dibagi tugas, si A bagian mana, si B bagian mana, si C bagian mana, dan Teh-Nur saat itu kebagian daerah luar. Tapi dengan adanya peristiwa keributan antara H dan Ibu E, akhirnya pekerjaan itu menjadi kewajiban berdua dengan Teh Siti, ya, Mbak Siti. Lalu setelah Mbak Siti pergi, itu 1 minggu itu full pekerjaan A sampai Z semua ada di beliau. Jadi sebegitu banyak pekerjaan yang harus ditanggung oleh Teh-Nur sendirian selama kedua asisten rumah tangga ini tidak ada di tempat. Tapi Teh-Nur dengan panjangnya jam kerja gitu dari jam 5 sampai pagi sampai jam 10 malam, pernah sakit gak? Terus ketika sakit, apakah masih disuruh kerja sama Bu Erin atau seperti apa? Sebelumnya sih pernah pas awal itu sakit juga ada pernah, cuman nggak dikasih obat, saya beli sendiri, ya dikasih obat, cuman nggak bilang sama ibu. Terus pas kemarin berdua sama Mbak Siti, alhamdulillah nggak ada sakit, cuman kepikiran aja kayak tertekan di sana pas sampai jam 6 itu. Terus pas 3 kepikiran
paling bertekan itu kayak gini, kalau sakit saya juga nggak cuma paling sakit kepala aja, terus makan kurang enak aja. Nur, dari tanggapannya nih, kebetulan kemarin Mbak Erin sudah buka suara. Dia bilang dia juga bingung sebenarnya kenapa si Nur ikut melapor. Karena dia tidak merasa sama sekali mengintimidasi Mbak Nur, katanya yang dia bilang. Tapi dia bilang kemarin soal pelaporan itu, pemanggilan itu memang itu sudah waktunya Mbak dipanggil dari pihak kepolisian, katanya itu tidak diputar-putar balikan. Itu dari pihak Mbak Erin sendiri mengatakan seperti itu kemarin. Tanggapannya seperti apa? Sebelumnya saya nggak tahu kan mau dijadiin saksi siapa, karena ini juga nggak bilang, cuma bilang saksi aja. Jadi saya nggak tahu kalau misalkan ada panggilan waktu itu, emang saya lihat surat panggilan, emang pernah lihat itu dia, cuma itu nggak kasih saya. Nggak ngasih. Tapi dia benar, dia tidak mungkin intimidasi Mbak Nur sama sekali. Makanya dia sebenarnya kenapa Nur ini saya nggak punya masalah sama Nur, dia bilang kayak gitu. Dia kayak kecewa gitu karena Mbak Nur itu, saya nggak punya masalah sama Mbak Nur sebenarnya, yang punya masalah tuh dia sama Hera. Makanya dia bilang kayak kecewa sama Mbak Nur kenapa ikut-ikutan gitu. Gimana? Sebenarnya emang saya nggak punya masalah sama itu, cuma kan karena masalah itu sama Mbak Hera, jadi saya ikut-ikutan seperti kesaksian saya harus ada ekonomi juga, ada tekanan kayak gitu, terus ada ancaman juga, jadi saya ikut. Tapi kalau dibilang belum respon nih Bang, kan beliau belum respon, tapi beliau sebenarnya sibuk datang di acara beberapa kita temuin gitu, dan kemarin pun dia ikut pengajian kayak gitu. Gimana? Dia tidak merespon, tapi itu tidak merespon atau diabaikan sebenarnya? Gini, sebelum saya jawab itu saya akan tambahkan terkait tenor. Kalau Ibu E menyampaikan bahwa sebetulnya nggak ada masalah dengan tenor, itu juga salah. Bagaimana tidak ada masalah? KTP orang ditahan, ya, gaji orang sudah bekerja yang jamnya panjang dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam juga belum dibayarkan. Lalu ada handphone ditahan. Bagaimana ini tidak bermasalah? Gitu ya. Ini terkait dengan Hera. Nur mau tidak mau harus menyampaikan apa yang dilihat, ya, apa yang dirasa saat itu. Nah, karena kalau itu tidak disampaikan, ini saya ulas lagi, ini menjadi beban psikologi dari beliau, beban psikologi. Dan itu setelah disampaikan di Polres saat itu tidak ada satu skenario dengan pihak Hera. Itu adalah pure, ya, tulus dari hati beliau yang ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya yang terjadi seperti ini. Dan setelah itu disampaikan, tentu itu akan mengurangi beban, gitu ya. Nah, kembali kepada pertanyaan. Beliau sibuk dengan menghadiri acara kesana kemari, sementara somasi terbuka, ya, kami mensomir terbuka tanggal 5, kemudian kami lanjutkan di tanggal 8 dengan tertulis, beliau tidak respon, beliau tidak tanggapi sama sekali. Itu haknya, gitu, itu haknya. Tapi ya itu haknya, nggak ada masalah, gitu. Itu sah-sah saja di kehidupan wajar seperti ini. Tapi tenor sekali lagi selaku warga negara tentu punya hak juga untuk melakukan tindakan hukum lebih lanjut terhadap apa yang sudah dilakukan oleh beliau. Berarti bisa dibilang somasi ini apabila tidak direspon akan dilaporkan. Lanjutnya gimana? Kalau nggak direspon? Baik, kami akan melakukan upaya hukum, ya, yang patut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, baik itu perdata maupun pidana. Seperti itu. Bang, kalau untuk perampasan kayak perampasan HP, KTP yang tadi dialami oleh Mbak Nur, ini ancamannya berapa tahun itu, Bang? Jadi ini kan dirampas, ya, handphone dirampas, KTP dirampas, berarti ada beberapa akumulasi. Nanti teman-teman untuk lebih valid sama-sama kita bisa buka ketentuan pasal dimaksud, ya, ketentuan pasal dimaksud. Saya tidak mau mendahului penyidik nanti, tapi apa yang dilakukan oleh beliau adalah sudah merupakan perbuatan yang melewati batas dan itu melanggar hak konstitusi setiap warga negara, utamanya KTP, ya, dan handphone. Di situ ada banyak privasi beliau yang akhirnya terampas oleh perilaku Ibu E yang semena-mena merampas dan menahan yang sampai saat ini belum dikembalikan.
Terkait nanti berapa tahun ancaman dan lain sebagainya, itu nanti kewenangannya ada dari penyidik ya, dan nanti akan diteruskan kepada pihak terkait, dalam hal ini adalah kejaksaan, dan tentu kalau perkara ini jalan terus nanti yang menentukan adalah di pengadilan. Nah, tapi kita lihat nanti itu prosesnya seperti apa. Bang, tadi kan bicara jam kerja ya. Waktu jam kerja itu sendiri seperti apa, Bang? Karena boleh saya dengar tuh waktu kerjanya itu Senin sampai Minggu, nggak ada liburnya. Mungkin bisa dijelaskan, Pak? Baik, kalau merujuk pada aturan kerja di negara ini, orang kerja itu kan rata-rata di 8 jam ya, 8 jam. Lebih dari 8 jam itu adalah lembur atau overtime. Ya. Dan di hari libur itu juga biasanya ada libur. Tapi ini karena kerja di rumah tangga, tentu jamnya akan beda. Tinggal kesepakatan para pihak. Kesepakatan para pihak. Seperti apa tadinya dibicarakannya. Namun demikian, sebagai seorang majikan tentu tidak boleh juga berlaku seenak sendiri mempekerjakan orang tanpa berpikir waktu istirahat, ya, waktu untuk bertemu, komunikasi dengan keluarga dan lain sebagainya. Tentu itu tetap harus dipikirkan karena bagaimanapun hak-hak itu adalah merupakan haknya dari tenor selaku asisten rumah tangga di rumah beliau. Kan kerjanya full day nih, Bang. Iya. Dari Senin sampai Minggu, Iya. nggak ada liburnya. Gimana, Bang? Apakah ini merupakan perampasan hak asasi manusia atau gimana? Saya akan tanyakan kepada tenor nantinya ya, apakah kemarin perjanjiannya itu ada hari libur atau tidak gitu. Tapi kalau berdasarkan undang-undang tenaga kerjaan itu tentu ada yang dilanggar karena orang bekerja itu sekali lagi batasnya 8 jam ya. Setelah 8 jam juga kalau hari libur, Indonesia ini kan libur kan bekerja itu hari Sabtu dan hari Minggu. Hari Sabtu Minggu, kerja itu hari Senin sampai dengan Jumat. Tapi kalau di rumah tangga tentu itu nanti kesepakatan para pihak, dalam hal ini pemberi pekerjaan dan penerima pekerjaan, majikan dan asisten rumah tangga. Tenor Nur sendiri gimana? mungkin kerja dari hari Senin sampai hari Minggu atau gimana? Ya, dari sini sampai ini itu ada. Tapi itu perjanjian di awal kayak gitu atau ada perjanjian yang dilanggar? Itu saya nggak tanya sama penyalurnya. Penyalur itu sudah bilang ada libur apa enggak. Oh, nggak dikasih tahu sama penyalur. Hari libur di hari apa? Nggak dikasih tahu. Bang, Hanya mungkin, kerja gitu ya. Bang, mungkin Perjanjiannya dari apa aja sih yang tenor tahu mungkin? Saya tahunya cuma kerja yang 3 bulan gitu. Kontrak. Percobaan, kontrak. Iya, kontrak 3 bulan aja. Lalu kalau ada konsekuensinya gak mungkin kalau keluar tanpa persetujuan setiap pihak gitu? Maksudnya kan keluar kan nggak tanpa persetujuan Erin nih. Ada konsekuensinya gak sih sebenarnya? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Tapi kan sebelumnya udah mengajukan. Iya. Udah mengajukan berkali-kali namun tetap aja disuruh cari pengganti dulu ya. Iya, ada pengganti kalau misalkan keluar. Bang, mungkin dari jangka waktu somasi tertulis ini apabila tidak direspon, mungkin abang mengasih tenggang waktu berapa hari lagi baru akan dilaporkan ke pihak berwajib. Mungkin bisa disebutkan tanggalnya apabila tidak sampai tanggal berapa. Baik, somasi yang kami berikan ya kemarin itu kami kasih tengah waktu 7 hari. Ya, 7 hari. Kita hitung Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ini sudah hari ke-8. Hari ke-8. Maka besok hari ke-9, hari ke-10 kami sudah akan mengambil langkah hukum. Ya, sesuai dengan apa yang telah kami sampaikan di sana juga. Apabila tidak direspon, kami akan mengambil langkah hukum tanpa memberitahukan sebelumnya. Jadi itu sudah standar kerja kami selaku seorang pengacara, seorang lawyer, seorang pendamping dari tenor yang menuntut hak dari klien kami. Bang, untuk kedepannya pakai UU Ketenagakerjaan atau UU PRT sih Bang yang baru disahkan oleh DPR? Dua-duanya bisa masuk. Bisa. Dua-duanya bisa masuk. Nanti tinggal penyidik bagaimana mengolah itu kalau memang ke ranah pidana ya. Ke ranah pidana penyidik tinggal mau pilih yang mana. Karena semuanya masuk di sana.
Bang, setuju nggak berarti sama kayak pihak lawyer Hera? Sebenarnya masalah ini tuh gak serumit itu, sebenarnya tinggal damai aja sebenarnya. Maksudnya tidak perlu sepanjang ini, setuju nggak? Maaf ya, ini adalah urusan rumah sebetulnya. Rumah itu dasarnya adalah dari hati. Ya, orang bekerja di rumah itu berangkatnya dari hati. Yang menerima juga dari hati. Ini hanya kerasnya hati saja sebetulnya. Ini perkaranya sangat simpel. Coba segera direspon, lalu dikembalikan, lalu dibayarkan, semuanya selesai, damai hidup ini. Tapi nggak tahu apa yang ada di alam pikirannya sehingga harus panjang seperti ini. Nah, jangan sampai nanti mereka nyebut bahwa tenor mencari kesempatan dan sebagainya, mencari popularitas dan sebagainya. Tidak. Dari awal kami ingin kalau ini segera direspon dan diselesaikan. Terus ini semuanya selesai, salaman berpelukan, yang putih kembali putih, yang di kampung kembali di kampung, yang di kota tetap di kota. Seperti itu, sesimpel itu. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh beliau dari lawyernya Ibu H. Oke, cukup. Oke. Mungkin Mbak Nur ada yang mau disampaikan? Terakhir mungkin Mbak Nur. Dari ayo Mbak Nur sampaikan sendiri ada yang mau sebelum pulang. disampaikan sebelum pulang ke kampung? Apa? Gimana? Sampaikan buat Pak Erin, Kembaliin dong HP-nya kayak gitu. KTP, saya KTP. butuh. Ya mungkin Kan ini udah lama kamu. Apa aja yang kamu ingin kalian rasakan, ungkapin aja. sebutuh apa sih KTP untuk Dan Mbak gaji Nur? juga kan. Gajinya gitu berapa gajinya? Untuk video saya mohon segera kembalikan hak saya seperti HP, KTP, dan barang-barang saya. Tetap itu adalah hak saya. Mohon maaf oleh tidak jelas karena memang saya tidak bisa terlalu lama di sana karena saya sudah tidak nyaman. Ada tambahan Kang Harun? Ya, silakan. Baik, tentunya hari ini kita sudah melakukan kedua untuk psikologi yang memang hari ini kita fokus untuk bagaimana psikisnya juga terbangun. Nah, apabila dari informasi yang kita dapat bahwa beliau sudah mulai enak tidur, makan sudah oke, tetapi ada yang memang trauma yang memang hari ini belum kunjung pulih karena salah satunya mau ketemu orang, sosialisasi dengan orang itu masih takut. Nah, solusinya ini harus kita bangun. Nur harus dekat dengan orang-orang sekelilingnya yang sayang dengan dia untuk bagaimana dia melakukan emosionalnya pulih kembali dengan orang-orang yang kecil. Sebetulnya gini, saya tambahan teman-teman. Kalau Ibu E ini cepat merespon, semuanya clear, tidak ada hal baru. Tapi semakin beliau tidak peduli dengan persoalan ini, akan muncul persoalan baru yang tidak diduga oleh beliau. Ya, ini ya. Di luar dugaan ya. Di luar dugaan, beliau akan kaget akan adanya persoalan baru yang akan datang tanpa diduga-duga. Gitu. Dan tentu selama proses ini banyak kerugian-kerugian yang sudah dialami oleh tenor. Selain kerugian tadi yang disampaikan juga kerugian imaterial, ya, kemudian kesehatan beliau, kemudian biaya pengobatan dan lain sebagainya. Maka ini akan terus berputar. Silakan aja kalau ini tidak segera diselesaikan, nanti sekali lagi akan ada kejutan yang akan beliau terima. Bukan kami mengancam, tapi kami bicara dari hati, ya, karena kami bicara dari hati. Kalau tidak sampai hati, tentu akan ada kejutan buat beliau pada akhirnya. Demikian, terima kasih.